Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Muhammad Yamin ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Adrian Dani Pangestu dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dian Pratama. Perkenalkan, nama saya Rangga Winata. Perkenalkan, nama saya John Sebastian. Di sini kami akan membuat video yaitu mengenai pembelajaran penegakan hukum dan perlindungan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Menurut Adi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap manusia maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang masih ada. Adapun ketentuan hukum mempunyai tugas. Yang pertama, menjamin kepastian setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, keadilan, dan kedamaian. Yang ketiga, menjaga jangan sampai main hakim sendiri di dalam masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu menurut Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya pemerintahan untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-hak sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang melanggar. Perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintahan kepada warganya. Yang kedua, menjamin kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, banyak macam-macam perlindungan hukum. Terdapat di antaranya cukup populer dan akrab di telinga kita. Sebagai berikut, yaitu pertama, perlindungan hukum secara preventif. Yang kedua, perlindungan hukum secara represif. Yang ketiga, perlindungan hukum pidana. Yang keempat, perlindungan hukum untuk hak asasi manusia. Yang kelima, perlindungan hukum sosial. Dan yang keenam, yaitu perlindungan hukum administratif. Perlindungan hukum yang diberikan pada tersangka yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum ini berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Hukum secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia yang harus ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum hukum itu dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman pada setiap perilaku masyarakat maupun aparat dan lembaga penegak hukum. Selanjutnya, perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut. A. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. B. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya, merupakan wujud dari keadilan tersebut. C. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Menurut Suharjono Swaikanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat tergantung pada beberapa faktor, antara lain: A. Hukumnya. Dalam hal itu yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. B. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum.
C. Masyarakat, yakni masyarakat yang di lingkungan di mana hukum tersebut berlaku secara ditetapkannya. D. Sarana atau fasilitas yang mendukung pengakuan hukum. E. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pengakuan hidup. Adapun peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia atau disebut Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara. 2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. 3. Peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan di kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hanya itu yang bisa kami presentasikan hasil kelompok kami. Terima kasih telah menonton video dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak buru-buru nih. Oke guys, lagi Pinjam dulu. lagi buat video guys tapi nggak selesai ini. Nah, ini budaya. Nah, nih, kami belum selesai guys.